Shalom Bapak Ibu Saudara. Gong si Facai. Happy Chinese New Year. Ya, banyak yang pakai baju merah walaupun bukan orang Chinese, tetapi kita memberi support dan dukungan kepada saudara-saudara kita, orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese yang saat ini merayakan Happy Chinese New Year. Ya, Gong si Facai. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua karena saya tidak bertahun baru di sini. Amin. Dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam dari keluarga saya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk support, dukungan dari Bapak Ibu Saudara yang mendukung saya baik di dalam doa dan juga yang memberkati secara finansial sehingga bisa mengunjungi keluarga saya di kampung dan menjadi berkat di sana. Satu hal yang Tuhan lakukan ketika saya berada di kampung halaman, bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan keluarga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, pemulihan suami istri, pemulihan orang tua dan anak. Dan saya berkesempatan untuk mendoakan ya keluarga-keluarga dari keluarga besar saya, Bapak Ibu Saudara, terkhususnya juga orang-orang yang sudah tua, ya, saudara-saudara kandung dari mama saya. Jadi ada mama tua, ada nang muda, ada tulang saya di kisaran. Tentu saja mereka sudah umurnya tidak muda lagi. Dan saya berharap masih bisa berjumpa dengan mereka Bapak Ibu Saudara, tetapi itu menjadi momentum bagi saya untuk mendoakan orang-orang yang sudah tua sehingga ada berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka dari Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19, kita membaca dua ayat firman Tuhan ini bersama-sama dengan bersuara. 2, 3, ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ini adalah ayat firman Tuhan, salah satu ayat firman Tuhan yang menjadi tema dari GKRI di tahun 2023. Mari kita baca dulu tema dari GKRI tahun 2023 secara bersama-sama. 2, 3, ya. Generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus memproklamasikan Injil dan memuridkan untuk tuaian yang besar. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau ini tidak ada di depan sini, Bapak Ibu Saudara sudah bisa menghafalnya. Coba lihat ke depan dan jangan lihat ke sana. Mari kita menghafal bersama-sama tema tahun ini supaya kita bergerak bersama dalam pengurapan dan juga di dalam dimensi yang sama. Amin. 2, 3, ya. Generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus memproklamasikan Injil dan memuridkan untuk tuaian yang besar. Kayaknya suara Pastor Nelson yang lebih keras ya daripada yang lainnya. Oke, kita harus mengajarkan tema ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan kepada orang lain kalau kita belum menghafalnya? Kita harus mengajarkan tema ini kepada generasi muda, bahkan kepada anak-anak kecil. Ya, kembali dari PPJ di bulan Oktober yang lalu, saya diberikan kesempatan bagi kami untuk bersaksi di acara Korwila Bapak Ibu Saudara. Waktu itu tema ini belum disusun, waktu itu tema ini belum ada Bapak Ibu Saudara. Ketika Pastor Jimmy katakan,
sharingkan apa yang kalian dapatkan dari PPJ. Satu hal yang saya dapatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pastor Yosef tentang pemuritan, dan saya katakan waktu itu kepada Pastor Jimmy dan rekan-rekan hamba Tuhan semuanya, saya rindu memuridkan generasi anak muda dan anak-anak ibadah anak. Karena apa? Karena Pastor Yosef salah satu juga yang menjadi pimpinan sinode kita, Bapak Ibu Saudara. Gereja mereka melakukan pemuritan itu dari generasi yang paling kecil sampai orang yang paling tua. Bukan mengenai firman Tuhan yang comot sini, comot sana dan selalu cerita tentang berkat saja. Tetapi dari mulai Bapak Ibu Saudara, dari mulai pertobatan, keselamatan, pertumbuhan iman, tanggung jawab sebagai anggota jemaat gereja yang bertumbuh, dan bahkan sampai kepada yang namanya penginjilan, dan bahkan persiapan-persiapan menjelang kedatangan Tuhan, semua secara berurut-urutan dan sistematis menjadi pengajaran di gereja GKR Hope. Bapak Ibu Saudara, saya langsung merasa, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Memang seharusnya kita mengajar firman Tuhan itu demikian Bapak Ibu Saudara. Karena kalau selalu hanya tentang berkat, bagaimana orang bisa peduli tentang orang lain yang terhilang. Kalau hanya sekedar berkat, bagaimana orang peduli tentang yang namanya menjaga kekudusan hidup. Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun ini tiba-tiba menjadi tema tentang yang namanya memuridkan generasi, amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Katakan, tema ini adalah kehendak Tuhan bagi saya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi, Roh Tuhan ada padaku. Siapa yang sudah punya Roh Tuhan? Di dalam hidupnya, angkat tangan, angkat tangan. Apakah sudah yakin semuanya memiliki Roh Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak kecil? Apakah ada Roh Tuhan di dalam hidup kalian? Amin. Pastikan bahwa ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Alkitab Bapak Ibu Saudara tidak menuliskan sesuatu secara sembarangan. Yesus sendiri mengutip ini dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama dan kedua. Dia katakan, Roh Tuhan ada padaku. Artinya apa? Dia klaim bahwa Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Dia yang adalah Tuhan dan menjadi manusia 100%. Dia sendiri memerlukan Roh Tuhan, memerlukan Roh Kudus. Amin. Dikatakan oleh karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kita menerima Roh Kudus, Roh Tuhan dan urapan kuasa Roh Kudus. Yes, itu juga salah satunya untuk memberkati kita. Karena Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur kita. Amin. Tetapi tidak cukup hanya sekedar memberkati diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Melainkan Roh Tuhan itu juga adalah roh yang peduli kepada orang lain. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam urapannya di dalam hidup kita, dalam kuasanya di dalam hidup kita, dikatakan itu dipergunakan untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Memberitakan pembebasan kepada siapa? Orang-orang tawanan. Siapa orang-orang tawanan? Oh, mereka yang ada di penjara. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi orang di sebelah Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara minum di kafe. Bisa jadi itu adalah orang di sebelah Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara duduk di kantor. Kenapa? Karena mereka tertawan oleh sesuatu. Lalu kemudian untuk memberi penglihatan bagi orang-orang buta. Siapa orang-orang buta? Mereka adalah orang-orang tunanetra. No, bukan hanya itu. Karena Yesus berkata, jikalau kamu buta, kamu tidak berbuat dosa. Tetapi celakalah kamu yang melihat tetapi mata hatimu buta. Ada orang-orang yang bisa saja buta.
mata hatinya Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian membebaskan orang-orang yang tertindas. Kalau di Mazmur 61, saya suka ada sebuah kata, merawat orang-orang yang remuk hati. Merawat orang-orang yang remuk hati, berarti membawa pemulihan kepada orang-orang yang mungkin putus cinta. Mungkin orang-orang yang suaminya selingkuh, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang-orang yang remuk hati itu adalah orang-orang yang tidak memiliki jalan keluar. Atau mungkin mereka adalah generasi muda yang tidak pernah bisa melihat masa depan di dalam diri mereka. Karena sebuah kegagalan telah melekat di dalam diri mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, itu tugas kita, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita juga untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Amin. Tapi kalau kita mau merawat orang yang remuk hati kita sendiri remuk babak belur, bagaimana caranya? Ya kan? Pastikan hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Terlebih dahulu baru kita rindukan hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Dan di dalam hadirat Tuhan selalu ada pemulihan, amin. Ada pemulihan hati, kita bersyukur, kita bisa menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, baik di dalam gereja maupun juga di rumah kita masing-masing. Sehingga ada yang namanya hope atau harapan yang bangkit di dalam roh kita. Ada pemulihan hati, ya, hati yang benci, hati yang emosi, hati yang jengkel, akhirnya disurutkan oleh kasih Tuhan yang menjamah kita. Amin. Melalui apa? Melalui hadiratnya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab itu tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema peranan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Katakan bersama-sama, peranan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Belum semua. Kita baca satu kali, 2, 3 ya. Peranan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita kalau bergerak sesuai dengan tema, tidak usah khawatir apakah hidup kita diberkati atau tidak. Sudah pasti hidup kita diberkati setiap kali kita taat di dalam firman Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan zaman, situasi, keadaan, generasi di mana kita hidup saat ini. Anak-anak yang lahir di tahun-tahun ini mungkin disebut adalah generasi alfa. Saya tidak akan jelaskan semua yang sudah disampaikan oleh Pastor Martinus Raja sebagai Ketua Umum Sinode kita di Natal Nasional, Natal GKRI Nasional secara online beberapa waktu yang lalu mengenai generasi-generasi dari baby boomers dan yang lainnya. Tetapi kita akan berbicara tentang generasi yang sekarang Bapak Ibu Saudara. Generasi alfa adalah generasi yang lahir dan bahkan mungkin sejak dikandung ibunya sudah diperdengarkan hal-hal yang berhubungan dengan digital Bapak Ibu Saudara. Gadget, internet, dan lain-lain sebagainya. Mereka dikandung dalam dimensi kecanggihan teknologi adalah menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Jangan heran Bapak Ibu Saudara bahwa anak-anak zaman sekarang seolah-olah kebutuhan primer mereka itu bukan makanan tapi handphone. Ya, ada anak-anak yang tidak mau makan kalau dia belum pegang handphone. Kenapa? Karena sejak mereka di kandungan, mereka sudah terkoneksi dengan hal-hal yang bersifat digital, Bapak Ibu Saudara. Dan generasi ini sangat cerdas, mudah nangkap. Kenapa? Masih di bawah umur, mereka kalau dengar orang tuanya telepon, mau rebut itu handphone, mereka lihat orang tuanya geser-geser ini screen dari handphone, mereka dengan cepat meniru dan mereka tahu bahkan bisa lebih cepat dari orang tua mereka untuk mengetahui segala sesuatu hanya dengan melihat saja.
Mungkin mereka belum mengerti apa artinya. Tetapi mereka selalu akhirnya ingin handphone, dan handphone. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir itu kayak sesuatu keanehan. Karena kita lahir di tahun-tahun di mana kita adalah baby boomer barangkali ya. Baby boomers di mana tahun-tahun kita udah jauh banget ketinggalan zaman dibandingkan mereka. Mau belajar satu hal yang baru saja mengenai digital, kita tuh bolak-balik diajarin, nggak ngerti. Akhirnya yang ngajarin kita males. Malas lah, mama ini gaptek banget ya. Maafkanlah kami generasi muda, karena generasi kami bukan generasi alfa ya. Tetapi kita masih terkoneksi di dalam rangkaian-rangkaian generasi. Nah, keadaan yang hari-hari ini terjadi Bapak Ibu Saudara, pemberontakan anak semakin terang-terangan, enggak ada sopan santunnya ya. Bersyukur bahwa anak-anak kita di sini masih punya sopan santun, amin. Kita beri dong tepuk tangan untuk pembina anak dulu ya. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka kecanduan game, kecanduan nonton hal-hal yang tidak baik. Dan generasi yang sekarang sangat mudah sekali orang di bawah umur melakukan pembunuhan. Bukankah itu selalu ada di berita? Bahkan di Batam ini sendiri saja, di Sekupang berapa waktu yang lalu, kelas sedikit sudah membunuh. Saya kaget kemarin itu Ibu Naomi sempat katakan, Bu Ratna, tetangga saya yang perempuan bunuh suaminya. Hah? Mengerikan. Bukannya suami bunuh istrinya. Loh kenapa istrinya bunuh suaminya? Gara-gara selingkuh. Tapi sebenarnya istrinya bukan tinggal di sini, tapi suaminya tinggal di sini. Wih, saya bilang serem banget. Ibu harus berdoa untuk lingkungan di tempat di mana ibu tinggal. Tetangga saya, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya adalah suku dari yang di daerah Sumatera ini yang cukup terkenal dengan kerasnya suku ini, Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu sebutkan. Selalu KDRT jam 3 pagi selalu ada yang menjerit pangpung. Waduh, saya sebelahan sama dia nggak bisa tidur. Selain itu apa lagi? Saya itu ketakutan Bapak Ibu Saudara. Ketakutan kalau mereka mati bunuh-bunuhan pasti saya akan ditanyain gitu loh. Mungkin saya akan dijadikan salah satu saksi. Nah mereka bukan seiman dengan kita, ada tetangganya di depan rumah, beliau ini berjilbab, sudah berusaha melerai, sudah berusaha menasehati, tapi ternyata tidak mempan. Lalu kemudian saya mulai doa peperangan, saya takut ada kejadian pembunuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dulu kita mikir pembunuhan ada di televisi, di daerah mana, di negara mana, sekarang kita harus berjaga-jaga dengan lingkungan kita Bapak Ibu Saudara. Supaya hal yang seperti itu tidak terjadi di dekat-dekat kita Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi, suatu kali saya kesel banget. Karena sudah berhari-hari itu saya nggak bisa tidur. Lalu kemudian saya ngomong dari depan rumah. Saya bilang, hey, bisa minta tolong berhenti berantem nggak kalian? Saya bilang, kalian tidak hidup sendirian di sini. Masih ada tetangga kiri kanan kalian yang membutuhkan ketenangan. Saya bilang seperti itu. Saya pikir, tapi mereka nggak ladenin Bapak Ibu Saudara. Karena saya juga takut mau masuk ke dalam rumah itu. Takut dia papain. Karena ada orang yang dia langsung bawa kursi, itu anaknya yang ribut. Tapi dia bawa kursi, dia hampir pukul banting orang itu di atas motornya Bapak Ibu Saudara. Dan karena sangat penuh dengan kekerasan itulah saya takut masuk ke rumah mereka. Dalam arti takutnya itu bukan berarti tidak ada kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi roh jahat yang penuh dengan kemarahan itu sedang menguasai orang itu. Sedikit saja dia nanti tersinggung dia bisa hajar kita. Lalu kemudian akhirnya saya mulai cerita ke tetangga yang lain, apakah kalian terganggu dengan kehadiran mereka di sini? Kenapa tidak ada tindakan dari RT?
saya bilang. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau mereka masih harus menjadi tetangga saya, dan kalau mereka adalah tetangga yang benar-benar dari Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau mereka adalah tetangga yang dari Tuhan, harus tumbuh damai sejahtera di hidup saya dengan kehadiran mereka. Tapi kalau mereka tidak berubah dengan kekerasan mereka, saya perintahkan dalam nama Yesus, mereka harus pergi dari lingkungan sini karena selalu mendatangkan keributan yang tidak menjadi contoh bagi orang lain. Puji nama Tuhan, mereka pindah dan saya klaim berapa waktu itu rumah itu kosong, berapa bulan, saya klaim untuk mendapatkan tetangga yang baik dan Tuhan gantikan tetangga yang baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa bukan hanya kecanduan gadget, pemberontakan, pembunuhan, perselingkuhan, tetapi tontonan hal-hal tidak senonoh, sensasi-sensasi untuk viral demi masuk televisi. Hari-hari ini menjadi konsumsi bahkan anak-anak yang belum seharusnya nonton seperti itu. Contoh baru-baru ini terjadi mertua selingkuh sama menantu. Banyak sekali orang menonton itu Bapak Ibu Saudara. Karena di Facebook aja bakalan muncul dengan sendirinya tanpa kita mencari-cari itu. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah kondisi keadaan zaman semakin buruk yang dimana saat ini kita tinggal. Apakah kita tidak akan peduli? Bagaimana itu semacam menjadi apa yang dilakukan oleh iblis dan roh-roh jahat melalui semua tayangan-tayangan itu adalah mereka mulai mencuci otak dari generasi alfa. Pencucian otak. Generasi alfa susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena yang ngaur-ngaur malah masuk TV. Yang bego-bego malah masuk TV. Apalagi yang namanya sad boy itu entah siapalah itu. Mereka yang ketawa karena mereka tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak tahu, nggak ketawa berarti Bapak Ibu Saudara nggak tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah menjelaskan Matius 24 ayat 12. Kita baca bersama-sama Matius 24 ayat 12, 2-3 ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyaknya tayangan-tayangan yang penuh dengan kedurhakaan, ya, yang maki-maki. Abigail, saudari asisten pastor Abigail berapa waktu yang lalu sebelum saya tahu siapa Bunda Korla. Mereka cerita sama Meling, dia bilang, kakak ngerti nggak Bunda Korla itu siapa? Siapa dia? Gua nggak kenal. Saya bilang, dia maki-maki aja kak, followersnya jutaan. Dia maki-maki aja kak, viewersnya kalau dia live ratusan ribu. Wah saya bilang itu udah perlu ditengking lah, saya bilang. Tapi pas saya nonton, ya iya lucu juga ya, lucu. Tapi ujung-ujungnya kalau saya dengar kata-kata tidak senonoh yang diucapkan, saya pasti langsung hide, ya, menyembunyikan itu atau kadang saya report, ya, untuk supaya yang itu tidak ditayangkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus memfilter apa yang boleh lewat bahkan di wall kita di dalam sosial media. Nah, kedurhakaan membuat kasih kebanyakan orang semakin dingin. Itu sebabnya pembunuhan sangat mudah terjadi. Karena akses untuk menonton hal-hal yang jahat menjadi sangat mudah. Kita harus peduli dengan keadaan yang terjadi. Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Ini pengharapan bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang semakin buruk ini, kalau kita hanya melihat itu dari sisi manusiawi, bahwa keadaan semakin kacau, keadaan semakin hancur, maka tidak akan ada harapan
baik bagi kita maupun generasi anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab berkata bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Oh, kalau begitu bagus dong Pastor Ratna, dosa bertambah banyak karena kasih karunia akan berlimpah-limpah. Bukan masalah banyaknya dosa itu menjadi bagus, bukan. Kita harus lihat dulu, kenapa kalau dosa bertambah banyak, kasih karunia bisa jadi berlimpah-limpah. Kita akan lihat Pengkhotbah 8 ayat 6. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama 2, 3, ya. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan dan kejahatan manusia menekan dirinya. Nah itu alasannya kenapa kasih karunia itu akan berlimpah-limpah. Kejahatan manusia menekan dirinya. Orang yang semakin banyak berbuat jahat, semakin mereka tertekan Bapak Ibu Saudara. Semakin mereka stres, semakin mereka penuh dengan masalah, semakin mereka putus asa. Dan kalau mereka tidak sanggup Bapak Ibu Saudara, mereka akan mencari Tuhan. Amin. Itulah sebabnya jadinya kasih karunia, belas kasihan Tuhan akan turun ketika mereka mulai tertekan, semakin tertekan, semakin merasa di mana Tuhan, di mana Tuhan. Dan akhirnya mereka akan mencari Tuhan. Bahkan ketika mereka sangat-sangat tertekan, yang tadinya hati tertutup kepada pemberitaan Injil, hati itu menjadi dilembutkan. Amin. Karena dia butuh pertolongan Tuhan, butuh jalan keluar, butuh jawaban, dan butuh kelepasan. Sebab itu saya percaya jemaat GKRI Bukit Zaitun Tiban 5, kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Amin. Karena bukan merugikan orang lain saja Bapak Ibu Saudara. Melakukan yang jahat berarti membuat diri sendiri akan semakin tertekan. Ya, ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Saya tidak pernah lihat orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oh, hidupnya bahagia. Tidak pernah. Masalah demi masalah. Seperti mata rantai yang tidak pernah terputus akan selalu mengejar hidup orang-orang itu Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab sudah menyatakan bahwa orang itu sendiri yang akan semakin tertekan. Amin. Sebab itu kalau ada yang masih hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, demi kebaikan kita masing-masing, mari cepat-cepat minta pertolongan Tuhan untuk diubahkan. Amin. Nah, bagaimana saat ini Bapak Ibu Saudara? Lewat Lukas 4 ayat yang ke-18 tadi, peranan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Nah, kita akan belajar 3 peranan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Yang pertama adalah Roh Kudus mengurapi kita. Amin. Katakan bersama-sama, Roh Kudus mengurapi saya. Nah, kita harus rindukan diurapi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus seperti yang saya katakan tadi di Yesaya 61 itu mengklaim, menarik ayat itu untuk dirinya sendiri. Roh Tuhan ada padaku. Pak Ramli, apakah Bapak bersedia berkata, Roh Tuhan ada padaku? Amin. Gio, apakah engkau yakin bahwa Roh Tuhan ada padamu? Amin. Kita semua harus rindu dan berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dan ketika ada, apa yang dilakukan Roh Kudus? Yang pertama, mengurapi kita. Amin. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Nah, pengurapan Roh Kudus adalah hadirat dari Roh Kudus dalam hidup orang percaya untuk memberikan spiritual connection atau hubungan spiritual dengan Bapa di sorga. Jadi walaupun kita masing-masing punya Roh Kudus,
kalau kita tidak masuk ke dalam pujian penyembahan, bersekutu dengan intim dengan Bapa di sorga, melalui mengizinkan rohnya bekerja, maka spiritual connection itu tidak terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, termasuk ya Bapak Ibu Saudara ketika tadi kita beribadah, itu sebabnya ketika kita beribadah, sebenarnya beribadah itu juga melepaskan sesuatu dari diri kita. Membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Kenapa? Karena kita terkoneksi dengan Bapa di sorga, yang adalah pribadi yang kudus, amin. Nah jadi hadirat Roh Kudus menjadi hadir secara nyata, kita bisa rasakan kehadirannya. Kadang-kadang kita merasakan itu Bapak Ibu Saudara dengan menjadi rileks, yang tadinya kita stres, yang tadinya kita berbeban berat, lalu kita merasa pergumulan kita menjadi ringan, menjadi enteng, ada kelegaan. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mengalami kesesakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Melalui apa? Melalui hadiratnya yang dicurahkan bagi kita. Nah jika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja atau berkarya di dalam hidup kita, maka kita akan terkoneksi dalam dimensi alam roh. Sehingga kita dapat menerima atau mengerti pikiran-pikiran Tuhan dan perkara-perkara yang menyenangkan hati Bapa. Nah bagaimana ceritanya? Kadangkala saya misalnya berpikir sebelum berdoa, belum pujian penyembahan, saya mau doakan ini, semuanya itu kayak keperluan pribadi saya. Tapi ketika saya mulai larut dalam penyembahan, larut menjadi fokus dengan hati Tuhan, terkoneksi dengan hati Tuhan sendiri, saya tidak lagi memikirkan pergumulan saya. Lalu apa yang Tuhan singkapkan melalui hadirat Tuhan itu mulai saya doakan. Kadangkala itu bukanlah kepentingan saya, tapi kemungkinan itu kepentingan bangsa. Kadang itu kepentingan suku tertentu. Kadang itu kepentingan, bahkan berapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya tuh merasa belas kasihan kepada yang namanya si Bunda Korla itu. Punya belas kasihan. Ya dia lucu menghibur, tapi siapa yang tahu hatinya yang penuh kesepian Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan kasihan dia ya. Saya bilang, Tuhan jamah orang ini, kasihan dia. Sampai sudah tua jadi viral, tapi sudah bukan umur muda lagi. Kalau dia tidak meninggal di dalam Kristus, kasihan dia. Saya hanya berdoa seperti itu, Tuhan kasihan dia. Ya. Nah jadi itu pengurapan Roh Kudus itu mengarahkan hati kita untuk mengerti hati Bapa. Amin. Nah Yesus sendiri dalam hidup dan pelayanannya di bumi diurapi oleh Roh Kudus. Kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Kita baca 2-3 ya. Yaitu Yesus dari Nazaret. Benar ya? Oh, ayat 38, Kisah Para Rasul 10 ayat 38, boleh? Oke, 2-3 ya. Yaitu Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Amin. Pengurapan mengaktifasi kita Bapak Ibu Saudara untuk bergerak dalam dimensi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan menjadi kerinduan kita. Amin. Apa yang penting di hati Tuhan menjadi penting bagi kita. Nah jadi saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Jadi setiap burung merpati bukan Roh Kudus, hanya dalam rupa burung merpati di atas kepalanya. Dan suatu ketika juga Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Yaitu Yesus dan Bapa
menjadi satu hati Bapak Ibu Saudara. Melalui apa? Melalui pengurapan Roh Kudus tadi. Satu pemikiran. Karena apa? Karena ada koneksi spiritual dengan Bapa di sorga. Ada kepekaan roh dari Yesus. Sehingga ketika kemanapun Yesus melangkah seperti ke tepi sumur yang ada di Samaria, dia bisa menjangkau seseorang di sana. Kenapa? Karena ada koneksi spiritual dengan Bapa di sorga. Amin. Jadi untuk melaksanakan tema ini Bapak Ibu Saudara, perlu koneksi spiritual dengan Bapa di sorga melalui pengurapan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, itu bukan tanggung jawabku. Itu tanggung jawabnya Pastor Ratna. Itu tanggung jawabnya pimpinan sinode. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu memakai Bapak Ibu Saudara. Bahkan generasi muda, bahkan generasi anak kecil. Tuhan rindu memakai kita semua, amin. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, berdalih bahwa itu bukan untuk saya. Itu bukan talenta saya. Penginjilan bukanlah pilihan, tetapi adalah sebuah keharusan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam penginjilan, kita pun perlu diurapi supaya kita peka, kita bisa melihat siapa yang terbuka hatinya kepada Injil, kita bisa melihat kebutuhan orang lain yang bahkan tidak diceritakan kepada kita. Itulah gunanya kepekaan dari Roh Kudus melalui pengurapan. Satu kali saya pernah minta izin sama Pastor Jimmy di Jakarta. Kami ada waktu itu bersama dengan Ibu Yuna, ada konferensi, lalu kemudian saya katakan saya ingin beberapa hari tinggal di Jakarta karena kakak sepupu saya sakit, ada benjolan di payudara dan saya ingin mendoakan. Jadi target saya sebelumnya adalah kakak saya, lalu kemudian mungkin suaminya, pokoknya orang dewasa di dalam rumah itu. Lalu kemudian saya ingin melakukan doa kelepasan, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuhan mau ada hal yang lain yang harus saya lakukan dan bahwa siapa yang paling memerlukan pertolongan saat itu Tuhan Yesus yang lebih tahu sebab dia maha tahu, amin. Dan kemudian kakak saya menyuruh saya itu tidur satu kamar sama anak perempuannya yang paling kecil. Lalu kemudian sebelum kami tidur saya mengajak dia berdoa dan baca Alkitab. Saya bacakan kepada dia dari yang kitab Timotius yang berkata, sebab Allah bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan dan ketertiban. Saya tidak tahu kenapa itu yang muncul di hati saya dan itu yang saya sampaikan satu ayat yang simpel. Lalu saya tanya dia, kira-kira kamu punya roh ketakutan enggak sih? Pernah merasa takut enggak sih? Dan ternyata dia sangat memerlukan pertolongan Tuhan untuk dilepaskan dari roh ketakutan dan juga roh trauma. Lalu dia cerita, iya tante, dia sebut saya tante pendeta, iya tante pendeta saya sangat ketakutan belakangan ini. Saya tanya ketakutan yang biasa atau ketakutan yang berlebihan. Dia bilang berlebihan. Berlebihannya bagaimana? Saya tidak berani ke kamar mandi sendiri, saya tidak berani tidur di kamar ini sendiri, saya tidak berani ke tempat gelap, bahkan sekalipun di rumah ini banyak orang kalau ada belum lampu dinyalakan, saya nggak berani. Dan saya kalau mau naik mobil, saya selalu kayak dibayang-bayangi ketakutan, tabrakan dan kematian. Saya bilang kenapa? Jadi singkat cerita tulangnya berapa waktu yang lalu tuh meninggal dan karena gemuk sekali, sangat gemuk. Jadi sepertinya formalin yang disuntikkan itu tidak mencukupi untuk memformalin seluruhnya. Jadi pada waktu itu sudah pakai jas dan lain sebagainya di jenazah itu di peti mati, mulutnya tidak tertutup. Dan lidahnya itu keluar, ya lidahnya keluar dan nggak bisa lagi karena udah kaku, nggak bisa lagi dimasukin. Entah bagaimana waktu dibeginiin pun tidak bisa lagi. Jadi dia pengen melihat tulangnya ini di video
terakhir kalinya secara live begitu, secara video call, dan dia nggak siap mentalnya, pas disorot begitu dia lihat itu keluar lidahnya dan langsung dia shock, dan mulai dari saat itu dia merasa ketakutan kayak melihat semacam vampir begitu ya. Tapi sebenarnya yang meninggal ini bukan vampir, hanya kebetulan aja seperti itu. Lalu beberapa waktu kemudian mamanya naik mobil, tiba-tiba menerobos masuk ke got. Jadi dia 2 trauma. Dan akhirnya malam hari itu saya menjelaskan ayat itu, dan bahwa hari ini engkau ditolong oleh Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh hanya percaya sama Tuhan Yesus itu karena mama, karena papa, tapi kamu harus mengalami Tuhan Yesus hari ini. Menyambut dia menjadi Tuhanmu yang berkuasa di hatimu, dan dia akan melepaskan kamu dari ketakutan. Bagaimana kalau aku masih ingat, bahkan Tuhan Yesus sanggup membuat pikiranmu melupakan semua hal-hal yang menakutkan yang ada di kepalamu, ada di pikiranmu. Dan hari itu saya melepaskan dia, Bapak Ibu Saudara, dari roh ketakutan. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia tidak fokus ke situ, dan akhirnya dia benar-benar dilepaskan oleh Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan saya tidak menyangka bahwa dari ketakutan yang dialaminya itu, saya pun membimbing dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bukan lagi sekedar karena mama yang bilang, papa yang bilang, bukan karena kepercayaan orang tua semata. Artinya dia mengalami kelahiran baru. Nah, jadi itu pengurapan Roh Kudus bisa membuat kita melihat kebutuhan orang-orang, peka dengan kebutuhan orang-orang. Yang kedua, kita akan baca bersama-sama poin yang kedua, Roh Kudus memberi belas kasihan ilahi. Tolong ditampilkan, Roh Kudus memberi kita belas kasihan ilahi. 2, 3 ya. Roh Kudus memberi kita belas kasihan ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pribadi yang selalu digerakkan oleh belas kasihan ilahi. Nah, belas kasihan Yesus membuat Yesus turut merasakan penderitaan orang lain. Amin. Bisa turut merasakan penderitaan orang lain. Kalau seandainya Yesus tidak bisa turut merasakan penderitaan orang lain, penderitaan Bapak Ibu Saudara pun tidak bisa dirasakan oleh Yesus. Kalau Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan ketika dia hidup di dunia ini, hari ini pun dia tidak akan tergerak oleh belas kasihan menolong Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan ilahi. Amin. Sehingga Yesus juga tergerak, akan selalu tergerak untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus selalu akan tergerak menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada pertolongan di dalam Yesus. Matius 9 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Oh ya, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus sendiri berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena dia pribadi yang penuh belas kasihan. Matius 9 ayat 36 kita baca. 2, 3 ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, belas kasihan adalah karya dari Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah roh kasih. Amin. Jadi kasih membuat kita menaruh belas kasihan dan turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Tanpa belas kasihan kita tidak mungkin peduli kepada siapapun. Tidak akan mungkin peduli kepada orang lain. Tidak peduli kepada keadaan di sekitar kita. Tidak peduli kalau ada orang-orang yang akan masuk neraka. Kita hanya akan peduli kepada diri kita sendiri. Tapi kalau semakin kita hanya peduli kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, maka
kepekaan rohani kita akan tumpul. Sebenarnya tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, kata Alkitab. Segala mujizat menyertai orang percaya, itu dimaksudkan adalah ketika kita melakukan pemberitaan Injil. Tuhan akan menyertai berita Injil yang kita sampaikan itu dengan tanda-tanda dan mujizat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, belas kasihan akan menggerakkan kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan. Dan itu adalah yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah kita harus menaruh belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang Chinese, yang belum di dalam Kristus, yang hari ini merayakan Happy Chinese New Year. Apostol Daniel beberapa tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika di awal-awal pelayanan beliau melihat begitu banyak orang Chinese di Jakarta. Dan orang-orang Chinese itu Bapak Ibu Saudara, mereka murah hati dan suka melakukan yang namanya derma. Ya, karena mereka mempunyai kepercayaan reinkarnasi. Kalau mereka tidak banyak berderma, suatu saat mereka akan lahir kembali dan menjelma, mungkin menjadi kecoa, menjadi tikus, seperti itu. Jadi mereka berderma belum tentu karena kasih, tapi karena takutnya adalah direinkarnasi, ada karma yang mereka terima. Dan walaupun itu yang mendasari mereka untuk bermurah hati Bapak Ibu Saudara, namun Apostol Daniel almarhum menaruh belas kasihan kepada suku ini. Dan sering meratapi di dalam doanya, sering merebut di dalam doanya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya tuayannya adalah hampir 85-90% jemaat GDS Jakarta adalah orang-orang Chinese. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pun di sini perlu banyak orang Chinese karena gereja kita ini adalah gereja untuk segala suku bangsa. Amin. Nah yang ketiga, Roh Kudus memberi kita kuasa dalam penginjilan. Kita diberi kuasa, ku diberi kuasa. Katakan bersama-sama, ku diberi kuasa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan cepat kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah kuasa itu kita pakai baik untuk keperluan diri kita sendiri. Kalau kita sakit kita katakan kita tengking. Hai engkau sakit penyakit, engkau enyah dari tubuhku. Engkau pergi, engkau tidak punya hak atas hidupku. Tetapi kuasa ini juga harus kita pakai dalam konteks penginjilan juga. Amin. Kita katakan setiap kuasa-kuasa yang menghalangi orang untuk datang kepada Kristus, kita hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga akan menyertai pelayanan pemberitaan Injil yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara dengan tanda-tanda, dengan kuasa yang menyertainya. Amin.